Hadirilah dan siarkanlah kajian dan bedah buku 35 kisah saat maut menjemput dengan tema Tauhid Kematian bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Saya cuma mau mengajarkan kalau sudah sampai masanya waktunya, tak bisa diundur, tak bisa ditambah, kita pasti mati. Pasti akan berhenti. Cuman yang penting itu bukan kita takut matinya, tapi apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah SWT. Catat waktunya, Kamis 23 Desember 2021, pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Graha Pena Hall, Batam Center. Acara ini terbuka untuk umum, muslimin dan muslimat dengan tempat yang terbatas. Dan sebagai tanda masuk ada kontribusi sebesar Rp100.000, di mana peserta mendapatkan buku karangan Ustadz Abdul Somad LCMA 35 kisah saat maut menjemput. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812 7033 3673 0812 7033 3673 dan registrasi pendaftaran ditutup 30 November 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Muslimah Sahabat UAS Batam dan didukung oleh Big Radioku, Inspirasi Spirit Hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah, para habaib yang ulun minta maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pian semua. Para guru-guru agama, ustadz-ustazah, para tuan-tuan guru, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim yang juga ulun tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada pian semua. Terkhusus kami ucapkan yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad PhD. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tangerang, ini pembawa acaranya pendatang asalnya dari Kalteng. Bupati Tapir yang diwakili oleh Bapak Kades Lingkungan Hidup. Yang ulun hormati TNI Polri yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Tuan Guru Nopal Arni Ansari selaku pengasuh Majelis Taklim At-Tazkiyah. Kepada beliau 3 menit dari sekarang. 3 menit saja, terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kita yang mulia Profesor Dr. Haji Abdul Somad MA. Mudah-mudahan kehadiran beliau di majlis kami At-Tazkiyah, mudah-mudahan majlis kami selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis kami dan kami juga memohon kepada para jamaah agar kiranya bisa mentertibkan yang sudah tidak dapat tempat duduk agar duduk agar bisa memandang Ustaz kita nanti menyampaikan tausiah. Mungkin kami selaku ketua Majelis Taklim At-Tazkiyah menyampaikan bahwa kami di sebelah sini ada pembangunan Majlis Taklim At-Tazkiyah yang insyaallah nanti peletakan batu pertama oleh Pak Ustadz Kiai Haji Abdul Somad MA. Mudah-mudahan pembangunan ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan majlis kami selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan mikrofonnya ini ehonya dikurangi aja. Satu, dua.
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. maupun sikap keagamaan masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, pembangunan Masjid Taklim ini dapat memberikan makna tersendiri dalam dakwah dan pengembangan umat, serta menjadi satu bentuk dan cara melakukan sosialisasi Islam yang menyeluruh pada lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat di perkotaan, melainkan menyentuh pada lapisan masyarakat yang ada di paling bawah. Hadirin para jamaah yang berbahagia, saya sangat mendukung sekali dengan keinginan masyarakat yang berinisiatif membangun majelis taklim ini. Kita tahu bersama, majelis taklim yang digunakan untuk kajian agama, kegiatan keagamaan, serta sosial ini adalah ladang amalan yang akan memberikan timbangan amal kebaikan, apalagi yang mewakafkan tanahnya pasti akan mengalir pahala yang tidak henti. Saya mengharapkan majelis taklim yang akan dibangun ini harus mengupayakan dan diurus secara serius, serta harus ada dukungan dari semua warga masyarakat agar fungsi dan peranan majelis taklim yang direncanakan itu dapat kita wujudkan. Semoga inisiatif kegiatan pembangunan yang baik ini selalu diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya serta melunakkan hati kita agar selalu membantu, mendukung dan berpartisipasi dalam amal jariah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tapin Haji Muhammad Ali bin Affan. Demikian tadi yang telah saya bacakan sambutan Bapak Bupati Tapin. Atas perhatian saya ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih atas sambutan Bupati Tapin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil, al ulama al ajilla, para habaib, para ulama, insyaallah semua yang berhadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhadir bersama kita Bapak Bupati Tapin, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena beliaulah yang mengurus semua yang hidup maupun yang mati juga diurus. Hadir pula bersama kita Bapak Senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Tengah, walaupun acaranya di Kalimantan Selatan. Jadi memang unik-unik sungguh, luar biasa. Ulun tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Begitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita indahnya susunan Al-Qur'an. Ketika dia sebutkan wasyamsi wa duhaha, maka kawan daripada matahari bulan, dia sebutkan yang menerangi malam dengan yang menyinari siang. Wasyamsi wa duhaha. Setelah itu baru dia sebutkan malam. Wal qamari idza talaha. Setelah itu dia sebutkan apa efek daripada matahari. Wan nahari idza jallaha. Dan kemudian apa efek daripada bulan. Wal laili idza yaghshaha. Berpasang-pasangan. Ada matahari, ada bulan. Efek dari matahari, muncullah terang benderang. Lalu kemudian efek daripada bulan juga terang benderang. Lalu setelah itu dia katakan wa nafsin wa ma sawwaha. Baru kemudian sama. Jalan juga dia berikan dua. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Manusia juga begitu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subuh ini dia kasih dua jalan. Jalan fujur, tidur sampai jam 8. Jalan takwa, bangun, tahajud, zikir, baca Quran, duduk bersama para habaib dan orang-orang soleh. Semuanya subuh yang datang ini memilih jalan takwa, meninggalkan jalan fujur. Manama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai ketinggalan sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih. Dalam riwayat lain fi udhunaihi, setan, mohon maaf, setan kencing di telinganya. Dia sudah menyediakan WC setan. WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Takkan mungkin bau manusia. Maka kita bersama-sama menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara dua jalan tadi kita sudah memilih, bahwa kita meninggalkan jalan fujur, memilih jalan takwa. Lalu siapa yang beruntung? Dua jalan, dua juga yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Qad aflaha, beruntunglah orang man zakkaha. Dari kata zakka, yuzakki, tazkiyah. Inilah dia majelis kita yang penuh dengan barokah, majelis tazkiyah, majelis orang-orang yang mensucikan jiwanya. Tidak hanya suci jiwa, dalam Islam tidak hanya suci jiwa, tapi suci badan, pakaian, pikiran, hati, pandangan, pendengaran juga penting. Maka kita lihat semuanya suci semua pakaiannya. Kalau tidak suci pakaiannya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, tidak diterima ibadahnya. Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Kalau sudah tiangnya tumbang, maka atapnya, roboh dindingnya, hancur lebur lantainya, tak bermakna karena tiang yang rapuh. Maka paling penting dalam hidup mensucikan jiwa, hati, pikiran yang tidak kelihatan, tapi tidak menafikan kesucian yang zahir. Jadi tidak bisa orang berkata nanti begitu ditanya murid-murid, siswa-siswa, siswi, mahasiswa, adik-adik pelajar, pegawai kantor, ditanya sama kepala dinas, kenapa kamu tidak mandi pagi? Qad aflaha man zakka. Yang penting disucikan jiwanya Pak Ustaz. Tidak cukup hanya kesucian jiwa, mesti juga kesucian. Makanya ketika kita lihat diri kita di cermin, kita katakan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki jiwaku, perbaiki akhlakku, perbaiki jugalah batinku, perbaiki jugalah zahirku. Islam mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan inilah yang dijaga di majelis tazkiyah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti majelis ini insyaallah.
Kalimantan Selatan masyarakat yang religius, masyarakat yang agamis, pencinta para habaib dan ulama. Walaupun sudah meninggal dunia, saya melihat di beberapa perjalanan saya, di makam Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, bahkan di makam para sultan-sultan, kemarin di makam Sultan Suryansah, didampingi oleh para habaib, para alim ulama. Di samping makam anak beliau raja yang kedua, saya lihat pula ada batu nisan yang aneh seperti pernah saya lihat nun di ujung Pulau Sumatera di Aceh. Ternyata setiap para sultan didampingi oleh para ulama. Sampailah ke negeri kita ini, kabupaten bupati didampingi oleh para ulama. Karena bupati kepala dinas mengurus yang zahir, laporan APBD, laporan tahunan, bagaimana mengatur masyarakat. Tapi kalau masyarakat hanya diatur zohirnya saja, baju dinasnya saja, urusan kantornya saja, padahal masyarakat itu juga terdiri daripada roh batinnya. Ini diatur oleh para ulama, ditundukkan untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepala-kepala daerah, bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, kalau tidak didampingi oleh para guru dan ulama, alhamdulillah majelis tazkiyah, betul majelis tazkiyah, takutnya salah ngomong, majelis tazkiyah yang berasal dari nama dalam Al-Quran, firman Allah yang suci, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan dari apa? Mensucikan kain dari najis, kelihatan najisnya, kotoran anak kecil, bangkai. Mensucikan dari noda, kelihatan nodanya, bekas minuman. Mensucikan dari yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Yang paling banyak mengotori jiwa kita adalah disebutkan Allah, makanya selalu disuruh baca habis sholat subuh, habis sholat maghrib, menjelang matahari terbit, menjelang matahari tenggelam, awal hari, awal malam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid orangnya, hasad sifatnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, 1111 Masehi. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu sudah hasad. Melihat tetangga mobilnya baru, kita yang demam. Melihat jamaah ramai berkumpul di majelis tazkiyah, ada yang sakit jantung. Melihat ada para habaib, alim ulama bermujahadah kepada Allah, lalu kemudian turun rahmat kepada orang yang diberikan Allah kemuliaan, maka kita ikut senang dan berbahagia. Subuh ini semuanya senang, subuh ini semuanya bahagia, karena sama-sama mendapatkan berada di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga, farta'u. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Mana dia? Majalisus zikir, majlis-majlis zikir. Majlis tazkiyah bukan majlis sia-sia. Majlis tazkiyah adalah majlis yang menjaga hati kita supaya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jarang membawa tasbih karena takut lupa. Kenapa Ustaz Somad tidak bawa tasbih? Pertama, saya orangnya pelupa, takut lupa. Beberapa tasbih hilang lupa. Yang kedua, takut diminta orang. Apalagi tasbih yang baru dapat. Ini kayu tasbih bukan sembarang. Ini kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu memegang tasbih? Supaya hati kita ketika mengenang tasbih berzikir mengingat. Ada orang yang pegangnya pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada yang cepat. Apa yang dipegang? Ada orang megang tasbih cepat.
Rupanya zikirnya zikir ismu zat. Allah, 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 Allah. Terserah. Inilah yang saya Pak Ustaz sampai hari ini bingung. Apa yang kamu bingung kan? Kata guru, banyak-banyak bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Kata Habib, banyak-banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Apa yang salah? Sampai sekarang saya belum berzikir, masih bingung Pak Ustaz. Amalkan saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Kalimatani, dua kalimat. Kalimatani, dua kalimat. Saqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, dan dia dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Tak ada yang salah. Mau pilih tasbih baik, mau pilih salawat baik, mau ganti-ganti baik, semuanya baik. Yang tidak baik adalah hati yang lalai, hati yang lupa. Ketika hati lupa, ketika hati lalai, disitulah setan akan masuk. Muncullah hasad, muncullah dengki. Kalau sudah hasad, dengki, berpengaruh kepada penyakit-penyakit. Orang kalau sudah hasad, jantung koronernya naik. Melihat ada bapak anggota DPD, kenapa dia bisa jadi DPD? Padahal masih muda. Kenapa dia bisa jadi DPD? Dipilih satu provinsi cuma 4 orang, punya mobil dinas, punya rumah dinas, semuanya dinas, batuknya pun digaji negara. Bayangkan. Tapi kalau kita orangnya berzikir, zikir itu seperti karat-karat yang ada di dalam hati dihancurkan oleh zikir, dihancurkan oleh zikir. Abdul zikri seabdul zikir la ilaha illallah. Saya sudah berzikir Pak Ustaz, bagus, tapi melihat tetangga saya nikmatnya lebih besar, saya masih hasad, zikirnya masih kurang. Perbanyak zikir. Saya sudah zikir 1000, masih kurang. 2000, masih kurang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, bertasbihlah, sucikan Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Zikir jangan pernah putus. Kapan berzikir? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Tegak berzikir, duduk berzikir. Orang yang berzikir, apa janji Allah? Ala bizikrillah, orang yang banyak berzikir menyebut Allah, mengingat Allah, tatmainnul qulub, hatinya akan tenang. Mana buktinya orang berzikir itu tenang? Di majelis zikir banyak yang tertidur. Itu menunjukkan hati tenang. Orang kalau hatinya gelisah, hatinya risau, walaupun duitnya banyak, walaupun kasurnya tebal, tidak akan bisa tidur. Kenapa? Karena hati tidak tenang, kena penyakit insomnia. Berapa banyak orang kaya tidak bisa tidur sampai makan obat tidur. Setelah dosisnya habis, bangun lagi, tidak bisa tidur lagi, banyak masalah. Tapi orang yang berzikir, hatinya tenang. Begitu melihat Habib, melihat Ustadz, langsung menguap. Lagi yang dimuliakan Allah. Maka saya tidak pernah marah kepada orang yang tidur di majelis zikir. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang meliputi dirinya. Ustadz Somad, saya tidak bisa tidur berhari-hari. Kenapa? Karena saya kena penyakit insomnia. Pergi ke rumah sakit, datang psikiater, datang psikolog, memberi saya obat tidur. Setelah saya minum, saya pun tertidur. Begitu dosisnya habis, saya bangun, masalah datang lagi. Saya minum lagi, tidur. Begitu bangun, masalah datang lagi. Akhirnya masalah tidur saya hilang, muncul masalah baru, sakit buah pinggang. Ginjalnya rusak gara-gara banyak makan obat.
Tapi begitu mendengar ceramah Ustadz Somad dibawa oleh anak saya, tiba-tiba saya tenang, dan setelah itu saya makin yakin bahwa majelis zikir menenangkan hati. Pengakuan dari salah seorang jamaah, nama dan tempat dijaga, menjaga kode etik jurnalistik. Ini pengakuan jamaah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang risau dengan kehidupan, saking banyaknya masalah. Pakai narkoba, sabu-sabu, sakau, minum khamar, semuanya merusak. Maka mari bertobat, ikut majelis zikir. Tidak ada alasan orang Kabupaten Tapin untuk sesat, pakai narkoba, mabuk, sakau. Kenapa? Karena ada majelis zikir. Tinggal datang, ikut bersama, dibimbing oleh Tuan Guru Noval bersama para habaib, para alim, para ulama. Insya Allah turun rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma rahmat dan barokah turun, kue pun turun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala. Hai malaikat malam, ya, tugas kalian sudah berakhir subuh tadi. Betul. Apa yang mereka lakukan kalian lihat terakhir tadi. Mereka berkumpul bersama. Di mana? Kabupaten Tapin. Siapa saja yang hadir? Bupati. Orangnya hadir, kata sambutannya. Karena beliau sibuk mengurus negara. Beliau adalah ulil amri, uli orang, amri urusan, mengurus urusan kita satu kabupaten. Ada satu hal yang tak dapat ditinggalkan. Beliau utus kepala dinas lingkungan hidup, hidup bersama kita, hidup ruhnya, hidup jiwanya. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hidup dan orang mati adalah perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir mati walaupun dia hidup. Orang yang berzikir hidup walaupun dia mati. Berapa banyak orang yang dihadiri haulnya sudah meninggal dunia, dikatakan dia mati, tapi dia hidup. Kenapa? Karena dia berzikir. Berapa banyak orang yang hidup tapi dia mati karena tidak berzikir. Ibu-ibu yang suaminya tidak berzikir, berarti ibu selama ini serumah dengan zombie. Mati. Bapak-bapak yang selama ini istrinya tidak berzikir, berarti bapak selama ini menikah dengan kuntilanak. Maka jangan heran anaknya tuyul. Saudara yang dimuliakan Allah, bapak tertawa tapi pulang ke rumah nanti kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu berzikir. Majlis tazkiyah adalah majlis yang menghidupkan hati kita. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat. Banyak orang mulutnya aja menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi hatinya tidak ingat. La, sia-sia, tapi masih lumayan. Di mana letak zikir itu? Apakah di lutut? Apakah di kaki? Apakah di telinga? Apakah di mata? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka ikut rusak. Yang segumpal sekepal itulah berzikir. Di mana dia? Alladzi waswisu fi sudurin nas, di dada manusia. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Berdegup, berdetak jantung. Makanya orang mengatakan kalau sudah jantungnya baik, insya Allah yang lain ikut menjadi baik. Tapi kalau sudah jantungnya rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Kita jaga, disuruh jantung sehat, banyak jalan, hidup udara segar, supaya jantungnya sehat. Kemana Bapak Anu kemarin ikut pengajian? Sudah meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Sakit jantung. Jarang orang. Kenapa dia meninggal? Kena panu. Penyakit fatal terletak pada jantung. Maka kalau sudah jantung manusia ini sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Jantung atau hati Pak Ustadz? Banyak juga orang kelahi menerjemahkan ini. Jantung apa hati? Saya tidak mau ikut dalam konflik ini. Kita pakai dua-duanya. Jantung hati. Kalau sudah jantungnya berzikir, hatinya berzikir, yang lain ikut berzikir. Zikir ketika sedang ada pegawai-pegawai kantor, mulutnya tidak bisa berzikir ketika dia sedang melayani orang.
kantor Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mulutnya tidak bisa berzikir, hatinya saja. Karena kalau mulutnya berzikir, gimana dia mau melayani banyak orang? Orang antri panjang. Pak, gimana urusan akte kelahiran anak saya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kenapa Bapak tidak urusan KTP saya? Kenapa tidak diurus, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berzikir hatinya. Ketika berada di WC, mulut mana mungkin berzikir? Hayya 'alas shalah. Tidak mungkin dalam WC. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh. Maka saat itu hatinya berzikir. Ada saatnya mulut tidak bisa berzikir, terbujur kaku di rumah sakit, tidak bisa berzikir, mulut tak berkata-kata, tapi di dalam tetap menyebut Allah, 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 sampai akhirnya malaikat mencabut nyawanya. Yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah. Nafas kita ini cuma dua saja. Tarik sekali, hembus sekali. Makanya orang-orang yang diajarkan terapi, pejamkan mata, tarik nafas, tahan, lupa instrukturnya ngasih tahu, meninggal. Kita tidak diajarkan seperti itu. Normal saja, tidak ada yang ditahan. Karena kalau lama ditahan, khawatirnya keluar yang lain. Maka kita normal bernapas. Tapi jangan lupa, dalam hembusan nafas kita itu adalah zikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan kita di majelis. Banyak orang tidak mau hadir ke majelis, sombong, angkuh. Pada akhirnya dia tidak hadir di majelis, tapi dihadirkan di majelis. Tapi guru tidak sombong, guru tidak angkuh, guru tidak dendam, guru tidak marah. Mana jenazahnya? Akhirnya orang yang angkuh dan sombong itu datang juga ke majelis, tapi tidak lagi berdiri, terbujur kaku, disolatkan 4 kali takbir, solat jenazah. Setelah itu guru mendoakan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi waj'alil jannata maswahu. Guru baik, guru bertanya kepada jamaah, apakah orang ini baik? Yang lain jawab, baik. Padahal tak baik. Tapi karena orang majelis ini orangnya tidak sakit hati, orang majelis tidak dendam kesuman, mereka hanya husnuzan, melihat dia sebagai saudara. Adapun keangkuhan kesombongannya di masa lalu sudah dimaafkan. Apakah jamaah memaafkan semua kesilapan kesalahan orang ini? Maaf. Hutang-hutangnya? Tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi masih ada hayat di kandung badan, nafas masih bersemayam dalam jasad, bertaubatlah, hadirlah ke majelis tazkiyah, at-tazkiyah. Hadirlah ke majelis at-tazkiyah. Karena ada masanya nanti kita ingin datang, tapi saat itu tidak lagi ada kudrat, kemampuan, tidak lagi ada iradat, keinginan, karena sudah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung berhenti berdetak, napas berhenti berhembus, darah berubah menjadi nanah, nanah santapan cacing tanah. Kau hanya sekedar tinggal kenangan di masa lalu. Kenal Ustadz Somad? Oh kenal. Siapa dia? Itu yang dulu datang ke Tapin di majelis habis sholat subuh, meriah, ramai jamaah datang, sampai bapak dari DPD Provinsi Kalimantan Tengah pun malam itu subuh itu jadi protokol pembawa acara. Iya betul. Ustaz Somad waktu itu didampingi oleh Tuan Guru, didampingi oleh Habaib. Betul, hadir waktu itu subuh. Mana dia sekarang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia ini hanya sekedar kenangan masa lalu, hilang ditelan zaman dan masa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Berakhir masamu, selesai. Mana yang kau bawa mati menghadap Allah? Zikirmu sekuat ada akan mungkin membawamu kepada jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La takum minal ghafilin. Jangan mau termasuk orang-orang yang lalai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiq. Orang shadiq itu siapa?
orang yang berzikir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini mesti sejalan. Percaya, takut, bersama dengan orang. Ada orang yang percaya tapi tak takut. Ada orang percaya dan takut kepada Allah tapi dia tidak bersama. Tidak akan mungkin bisa hatinya mengingat Allah. Subuh ini kita komplit tiga-tiganya ada. Percaya kepada Allah, takut kepada Allah, dan kita ma'as sadiqin. InsyaAllah ma'as sadiqin ditapin, ma'as sadiqin pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'as siddiqin, ma'an nabiyyin, was siddiqin, was syuhada, was salihin. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Siapa yang temannya bersama, cinta, bersahabat di dunia, maka dengan itu juga nanti dia di akhirat insyaallah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita dengan Tuan Guru, cinta kita dengan para habaib, dengan mereka juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Bangun, bangkit ketika di hadapan Allah. Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dihancurkan, diledakkan, terjadi tsunami bahadahsyat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang siapa tahu, mengerti mana amalnya, siapa kawannya, siapa sahabatnya. Ada orang yang dibangkitkan di padang mahsyar seperti orang yang kerasukan setan. Siapa itu? Mau cepat-cepat saja. Siapa nama makmumnya? Valentino Rossi. Mau cepat saja mendahului imam. Ini ada orang yang bangkit di padang mahsyar. Ketika dia bangkit, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, bersama para nabi, bersama orang-orang soleh. Pandang ke kiri Habib, pandang ke kanan Tuan Guru. Mudah-mudahan bersama kita ditapin, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Ini harapan orang beriman. Dunia ini sementara, dunia ini sejenak, sebentar saja. Saat lahirnya diazankan ke telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat matinya disolatkan, maka waktu kita tidak panjang, cuman antara azan dan iqamat. Berapa lama? Tertulis di dinding masjid, azan dan iqamat 5 menit. Azan dan iqamat 15 menit, kecuali maghrib, langsung maghrib, maka ditiadakan qabliyah. Karena tidak, dan Rasul menjawab, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Amal yang paling bagus, sholat tahajud. Saya tidak bisa sholat tahajud malam Pak Ustadz, tidak bisa berdiri, sakit pinggang Pak Ustadz, jantung koroner, diabetes meletus, asam. Tak usah kau ceritakan, terlalu banyak penderitaan. Baca Quran, baca Quran pun tidak bisa Pak Ustadz. Begitu Quran dibuka, titik bah sudah 3. Baru baca 2-3 ayat meleleh air mata. Kacamata apapun dipakai sudah tak tertolong lagi Pak Ustadz. Kalau begitu tidak usah sholat tahajud lagi, tidak usah baca Quran lagi, pejamkan mata, kau berzikir saja. Amal paling ringan, berzikir, hanya menggerakkan mulut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Menggerakkan mulut pun nggak bisa Pak Ustadz, panas dalam. Kalau begitu tak usah kau bergerakkan mulut, di dalam saja, cukup zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Gimana? Bisa? Bisa Pak Ustaz. Kalau yang ini pun tak bisa, mati aja dah. Habis sudah. Zikir dalam hati. Inilah yang menyebabkan turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Mohon maaf, mungkin kasar, tidak layak di depan Tuan Guru para habaib. Yang membedakan kita dengan hewan, dengan makhluk yang lain adalah zikir. Nabi mengambil pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dibelahnya menjadi 2, ditusukkannya ke kubur. Sahabat heran, ma hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa.
Allah meringankan azab mereka selama pelepah korma ini belum kering. Apa komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Pelepah korma bertasbih, maka tasbihnya mendatangkan rahmat. Kalau ada orang tidak bertasbih, lebih hina daripada pelepah korma. Pelepah sawit Pak Ustadz masih sepupu. Tidak mungkin semuanya disebutkan dalam hadis, tebal sekali lah hadis. Cukup pelepah korma sebagai mewakili pelepah-pelepah yang lain. Status pelepah korma seperti itu, seperti anggota DPD. Dia sebagai wakil satu provinsi, cukup pelepah korma. Pelepah sawit, pelepah kelapa, pelepah pinang, pelepah pisang. Jadi kalau ada orang menaburkan bunga di atas makam kuburan, untuk apa diletakkan bunga? Bunga-bunga itu juga bertasbih. Bunga melati Pak Ustadz? Iya. Bunga tai ayam? Sama. Itu kan cuman kita yang ngasih nama. Bunga tai ayam pun tidak pernah minta dia disebut bunga tai ayam. Kitalah yang menyebut nama dia. Kitalah yang memberikan nama. Kita zolim, besok robah namanya. Bunga apa? Bunga tai merpati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pelepah pohon kayu bertasbih. Ketika kita melihat petir menggelegar, halilintar, kilat, apa kita katakan? Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Ternyata planet-planet pun bertasbih. Ada ulama yang tidak hanya sekedar tahu ilmu agama, tapi juga dia pakar geologi, pakar ilmu bumi, ilmu alam. Namanya Zaglul An-Najjar, Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Karena ilmunya hebat, ditarik oleh Inggris, bekerja di London, setelah pensiun kembali ke Kairo. Dia menulis kitab judulnya Tasbihul Kainat, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, alam semesta bertasbih. Maka planet-planet bertasbih, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang, semuanya bertasbih. Pelepah korma bertasbih, binatang-binatang bertasbih. Dari mana Ustaz tahu binatang bertasbih? Memangnya Ustaz pernah mendengar binatang bertasbih? Muallimun nas al-khair, para guru yang mengajarkan manusia kebaikan, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan di dalam kolam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut, anai-anai, serangga-serangga di dalam lubang kayu, di dalam lubang tanah. Kita pergi ke rumah orang kaya, akuariumnya besar sebesar kolam renang. Ikan di dalam, makanannya mahal-mahal, luar biasa. Mulut ikan itu bertasbih, memintakan ampun kepada Allah untuk tuan guru dan habaib. Ampunkan tuan guru, ampunkan habaib. Yang punya ikan malah tak dapat ampunan, padahal gajinya habis untuk ikan itu. Karena ikan hanya memintakan, bukan kata saya, kata Abdul Somad, hatal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam kolam, dalam danau, dalam laut memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Menjadi guru ini SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata pensiun. Guru sampai mati, sampai meninggal, tetap diperingati orang haulnya. Makanya kalau mau jadi orang yang bermanfaat sampai mati, jadilah guru. Oh, gara-gara ini banyak PNS mengundurkan diri nanti Pak Ustaz. Silakan jadi kepala dinas, tapi kepala dinas yang guru. Silakan menjadi kepala Satpol PP, tapi kepala Satpol PP yang guru. Silakan menjadi Kapolres Dandim, tapi Kapolres Komandan Kodim yang juga guru. Maka kalau ditanya, pekerjaanmu apa? Pekerjaan utama adalah guru, membimbing umat, digugu dan ditiru, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, barulah profesi sehari-hari. Jangan pernah. Makanya saya ketika ditanya, Ustadz mau jadi apa? Aku ingin menjadi guru sampai mati. Setelah kematian pun insya Allah kita tetap akan mengambil pelajaran dari para guru-guru kita. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang banyak sekarang orang lalai lupa, sehingga dia lebih hina daripada ikan, lebih hina daripada binatang. Bukan kata saya, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall,
bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak dipakai untuk berzikir, merenung, memikirkan, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selamat dari kehinaan ini, maka ikut majlis at-tazkiyah. Yang sudah ikut majlis, alhamdulillah. Yang belum ikut majlis, kita doakan mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya, insyaallah. Tapi amalan itu tidak hanya zikir. Orang yang punya harta, amalannya wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Letaknya baitul mal. Yang punya jabatan, kekuasaan, pakai jabatanmu, kekuasaanmu, tanda tanganmu sebelum 2 periode selesai. Kalau kau punya harta, pakai hartamu. Kalau kau punya ilmu, pakai ilmu. Kalau kau punya suara, gas terus sampai mikrofon habis. Ini Ustaz Somad ini nggak hormat. Masa ngomong di samping Habib, di samping guru ngomongnya begitu? Karena mikrofonnya kuat. Kalau mikrofonnya kecil, suara saya ini kecil. Pakai terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk meletakkan batu pertama oleh guru Noval. Saya terus terang di mana-mana jarang saya mau. Kenapa? Karena banyak batu pertama itu sekaligus batu terakhir, tidak bertambah-tambah. Tapi beda di Tapin. Di Tapin berbeda insyaallah. Karena majelisnya luar biasa sejauh mata memandang. Tadi begitu selesai sholat subuh, majelis ini tidak kelihatan ujungnya di mana karena gelap. Sekarang sudah mulai kelihatan. Ada tanah kosong. Tanah kosong inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Kok Ustaz tahu kekal abadi? Tanah yang lain akan dijual oleh anaknya. Rumah besar akan diwariskan, dijadikan kos-kosan. Tapi kalau tanah ini diwakafkan, di atas tanah ini dibangun majelis, maka sampai hari kiamat orang akan berzikir di sini. Orang yang cerdas bukan orang yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Nafsu ingin mobil baru, nafsu ingin punya rumah baru, nafsu ingin punya cincin, gelang, rantai, subang, anting, nafsu ingin punya jam tangan, nafsu ingin punya harta banyak. Dia tekan keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan adalah apa yang mengalir setelah mati. Kira-kira apa yang mengalir setelah mati? Para habaib, para ulama mengalir setelah mati karena mereka mengajarkan kitab kuning, mereka punya majelis. Kita, apa yang mengalir setelah mati? 1, 2, 3 sak semen, batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Batu kerikil terlalu besar, pasir. Tidak ada lagi yang bisa diberikan. Cari sungai dan laut, terjun ke dalam. Tak ada gunanya kau hidup di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Paling bagus bangun satu masjid. Tidak bisa satu masjid, pintu masjid. Tidak bisa pintu masjid, jendela masjid. Tidak bisa jendela masjid, mikrofon masjid, karpet masjid. Selalu ada peluang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongmu, wa yutsabbits aqdamakum, dan akan mengokohkanmu. Bagi anak-anak muda yang belum punya uang, serius saja di majelis zikir, dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Bagi ibu bapak-bapak yang masih kesulitan, terus istiqomah di majelis zikir, dibukakan Allah futuh. Allah maftah lana futuhal arifin, dibukakan Allah sebagaimana dibukakannya kepada para wali-wali dan nabi-nabinya insyaallah. Kita hidup ini diberikan Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Penyakit manusia adalah dia paksa Allah untuk mengikuti kemauannya. Ketika Allah setuju, dia sembah Allah. Ketika Allah tak setuju, dia pun marah dengan Allah. Apa beda engkau dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Abu Lahab kan begitu. Ketika Tuhan setuju dengan kemauannya, dia sembah ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Tapi ketika Allah tidak sesuai dengan kemauannya, dia pun ingkar. Orang Yahudi juga begitu. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang dulu kami berikan kitab Taurat, Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang nabi yang mereka kenal sifat-sifatnya, kafaru bih, mereka ingkar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Manusia sekarang pun banyak begitu. Ketika ustadz yang ngajak zikir, dia senang. Saya senang kalau ustadz ini karena ngajak zikir. Tapi kalau ngajak sedekah semen, ini bukan ustadz kita. Jamaah mari bersolawat, saya senang. Jamaah mari bertasbih, senang. Jamaah mari kita sedekah membangun majelis. Ini nampaknya ustadz matri. Padahal semuanya adalah amal. Amal terbagi tiga. Ada amal badan, sholat, zikir, baca Quran, jihad, berkeringat, berdarah. Amal badan. Ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ada amal badannya tidak letih, tidak berkeringat, tidak berdarah, uangnya tidak keluar. Saya yang ini aja Pak Ustaz. Amal hati, berzikir. Kita subuh ini tiga-tiganya kita laksanakan. Amal hati sudah berzikir, amal badan sudah, tinggal satu lagi, amal peletakan batu pertama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad tidak akan periksa satu-satu. Kamu berapa sak semen, kamu berapa batu bata, tapi insya Allah Abdul Somad akan tetap memantau berita supaya saya senang hati, karena saya tanya-tanya juga itu nanti kepada tim UAS Kalimantan Selatan. Gimana yang diletakkan, kita keletakkan batu pertama kemarin gimana? Alhamdulillah Ustaz Somad sudah selesai, tinggal pengguntingan pita saja. Berita itulah yang na'udzubillah wal'iyazubillah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad, lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan 1 jam 60 menit ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak sopan, qalilul adab, kurang adab kepada para habaib dan guru. Al-Faqir Abdul Somad mohon maaf. Sudikah jamaah memaafkan segala silap Abdul Somad? Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.